Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Laya, Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Besarnya api bahkan sempat membuat warga panik. Api dengan cepat melahap sedikitnya 25 rumah warga. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama 3 jam. Akibat kebakaran ini 54 kepala keluarga, 201 jiwa warga harus kehilangan tempat tinggal. Pemerintah setempat bersama Dinas Sosial dan BPBD kini telah membentuk posko kebakaran dan dapur umum. Warga berharap bantuan pemerintah untuk membangun rumah mereka kembali. Kejadian itu pas jam 5 subuh, dan seketika kobaran api yang betul-betul cepat melahap bangunan-bangunan lainnya sehingga sulit terdisipasi. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar 10 rumah warga di kawasan padat penduduk di Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Sebanyak 10 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Satu orang penghuni rumah mengalami luka bakar akibat terjebak di dalam rumah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya arus pendek listrik dari salah satu bangunan rumah yang tengah ditinggal pemiliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Padang, Sumatera Barat, Leo Muhammad Nur, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Kumpalan bung, Langbir tuh. Hah? Makanya deket nih pabrik kerupuk kali. Kebakaran melanda hebat 3 unit gudang bahan kimia milik PT Berdikari dan PT Rusindo di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat panik warga sekitar lokasi. 16 mobil pemadam dan lebih dari 60 petugas pemadam dikerahkan. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar dan sumber air pun jauh dari lokasi. Akibatnya petugas membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Sementara itu pemirsa, seorang anak berusia 4 tahun disekap oleh pria paruh baya menggunakan sebilah pisau di Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang sedang dalam pengaruh narkoba. Detik-detik aksi penyekapan anak usia 4 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menggegerkan pengguna jalan. Warga panik karena mengetahui pelaku mengancam menggunakan pisau. Astagfirullah. Kasihan kalau anak. Pelaku yang merasa tidak aman langsung membawa anak tersebut ke sebuah mobil. Pelaku yang membawa senjata tajam membuat petugas harus berhati-hati. Sempat terjadi negosiasi sebelum pelaku berhasil diamankan petugas. Anak malam tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Alhamdulillah anak udah bebas. Trauma sambil menangis masih tersisa di wajahnya. Anak kecil sama kaki tadi alhamdulillah yang penting anaknya selamat.
Selamat. Ini pakai apa bang tadi nyandernya? Pakai pisau. Kecil tadi tuh. Nyanderannya di mobil bang? Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Turun dari taksi bang. Dari taksi diseret, dibawa ke sini langsung. Usai berhasil diselamatkan, anak perempuan 4 tahun ini sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit JMC Mampang. Korban dalam kondisi baik, namun mengalami sedikit luka di wajah. Penyandra kita amankan. Siap. Masuk. Sandranya selamat. Kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit untuk anaknya ya. Anaknya. Untuk korbannya sendiri bawa ke rumah sakit. Iya, yang itu anak kecilnya sampai Bekasar. Kronologisnya awalnya gimana sih bang? Kalau itu belum ini ya, nanti pendalaman aja. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang dalam pengaruh narkoba usai mengkonsumsi sabu. Dia sudah mengenal selama 2 bulan kepada ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu untuk berjalan-jalan, kemudian alasannya untuk ke sepupunya, ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti pelaku ini saudara gitu Atau sama, kawan bapaknya bang? Teman bisnis ya, karena dia memakai sabu, sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng tuh gimana Bu? Iya, jadi dia takut. Ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya dia. Kini kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Korban dan pelaku penyekapan dijemput langsung oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur dari Polres Jakarta Selatan pada Senin sore. Pelimpahan ini lantaran kasus penyekapan korban berawal dari dugaan tindak penculikan yang dilakukan pelaku berinisial IJ di rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Hingga kini polisi masih mendalami motif penyanderaan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati dan Rio Manit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai calon pramugari yang tewas, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga korban, ada Bapak Tommy Faisal Espane, langsung dari jaringan Zoom pada siang hari ini. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang Mas Pram. Ya Pak Tommy, suaranya agak kecil di sana Pak Tommy. Ya, kalau ini... Baik, sudah mulai terdengar Pak Tommy. Pak Tommy, setelah dinyatakan meninggal dunia, kapan keluarga curiga adanya kejanggalan? Sebenarnya kecurigaan itu dari awal setelah meninggal di tanggal 1 itu, ketika korban dibawa dari rumah sakit khusus sampailah ke rumah duka, di situ sebenarnya sudah ada kecurigaan karena terlihat di leher ini ada lebam kiri kanan. Nah kemudian esok harinya saat mau disolatkan, dimandikan. Semakin terlihat di punggung ada lebam juga, kemudian di rusuk kiri kanan juga ada lebam. Nah disitulah awal kecurigaan. Kemudian lebih kurang seminggu setelah itu pihak keluarga mengambil barang-barang dari kampus untuk dibawa balik ke rumah. Di situ juga ada HP. Nah menurut keluarga di situ HP-nya yang itu kan harusnya pakai pola ya. Kenapa di situ bisa terbuka? Siapa yang bisa membukanya? Nah, baik. Kemudian juga ada chat yang terhapus di situ. Oke, baik. Pak Tommy, ini korban tewas 1 Oktober dan kapan keluarga akhirnya melapor adanya kejanggalan ini? Meninggalnya tanggal 1 Oktober, namun datang ke kantor saya tanggal 20. 20, ini cukup waktu yang agak lama Pak Tommy. Alasan dari pihak keluarga mengapa agak cukup lama untuk melapornya Pak Tommy dari tanggal 1 ke tanggal 20? Banyak pertimbangan, terutama pertimbangan ekonomi. Ya mungkin kan match-nya di luar sana kan kalau kita pakai pengacara butuh biaya besar. Nah kebetulan datang ke kantor saya tampung tanpa ada biaya, saya akan perjuangkan. Baik, Pak Tommy, dari dugaan penyebab awal tewasnya korban, ini karena apa Pak Tommy dari pihak sekolah? Gimana, Mas Pram?
Dari dugaan penyebab awalnya, apa penyebab korban tewas, Pak Tommy? Kalau menurut dari pihak kampus, katanya korban itu sakit kepala. Sakit kepala? Ya. Apakah ini juga korban juga sempat melaporkan ke keluarga kalau sedang sakit ketika itu? Tidak. Karena 2 jam sebelum meninggal, korban masih membuat video yang sehat walafiat dan dikirimkan ke pacarnya. Dan itu ada kita pegang videonya, itu sedang segar, sekitar pukul 10 dia masih segar. Nah, kita herannya lebih kurang jam 11 dinyatakan dia sakit. Nah, tidak lama kemudian dinyatakan meninggal. Itu yang kita bingung. Kenapa secepat itu? Baik, ditambah ada beberapa luka lebam, kabarnya Pak Tommy, dari tubuh korban? Ya, itu lebamnya yang di leher kiri kanan, ada lebam. Kalau dari pihak sekolah sendiri, apakah terbuka terkait kasus ini Pak Tommy? Sampai saat ini, dari saya yang saya terima tidak ada terbuka. Ketika saya datang mengunjungi pihak kampus, saya minta klarifikasi, namun saya tidak bertemu dengan pimpinan, yang bertemu hanya stafnya. Tapi semua apapun yang saya tanyakan, mereka tidak menjawab. Katanya tunggu pimpinan datang. Nah, akhirnya saya kembali. Oke, kalau sejauh ini Pak Tommy, apakah korban juga sempat bercerita kepada keluarga? Apakah pernah mengalami pembulian atau semacamnya? Sebelumnya dari pihak keluarga, dari pernah menghubungi, pernah telepon, merasa tidak nyaman. Nah, sama pacarnya juga sama, mengatakan kayaknya aku udah nggak nyaman di sini, tenang gitu ya, kira-kira begitu. Namun dia tidak menyatakan apa sebabnya, karena kebetulan korban ini orangnya tertutup. Begitu. Baik, Pak Tommy, selanjutnya dari pihak kuasa hukum dan keluarga apa yang akan dilakukan? Kabarnya akan melakukan ekshumasi dan otopsi? Ya, pasti. Karena untuk pastiannya kita harus ekshumasi dan otopsi. Saya sudah ajukan ke pihak Polda untuk dilakukan ekshumasi dan otopsi untuk memastikan jadi tidak ada dugaan lagi. Kita akan pengen kepastian kematian kenapa. Gitu. Oke, baik Pak Tommy Faisal, kami dukung terus perjuangan Bapak untuk mencari keadilan untuk korban dan keluarga, dan kami akan selalu pantau kasus ini. Terima kasih Pak Tommy telah bergabung bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, seorang pencuri kotak amal kepergok dan diamuk massa di Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku tertangkap saat beraksi di Masjid Yusuf Az-Zami Yazi. Panggil teman. Panggil. Ini dulu. Petugas kepolisian dan Babinsa yang tengah melintas langsung mengamankan pelaku. Diketahui pelaku menggunakan kawat gantungan baju untuk mencongkel uang yang ada di dalam kotak amal. Kali ini sasaran dari pelaku adalah Masjid Yusuf Az-Zami Yazi, Desa Kaba, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku RZ bersama 2 rekannya berboncengan motor mengincar kotak amal dari masjid-masjid. Pelaku berhasil ditangkap, sementara kedua temannya melarikan diri. Pelaku yang kami amankan sekarang ini yang masuk ke dalam masjid. Lalu temannya yang 2 orang tersebut menunggu di luar, di atas sepeda motor. Setelah itu berhasil pelaku masuk ke dalam masjid. Dia mencari celengan dengan menggunakan lampu HP. Setelah dia dapatkan celengan, dia menggunakan alat pengkait yang sudah dia buat dan sudah persiapan memang dari rumahnya, yaitu dari bahan hanger yang besi dia buat untuk mengkait uang dalam celengan. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Minasatene dan polisi memburu kedua pelaku lainnya. Pelaku RZ dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AIU Siang. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Bupati Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Unjuk rasa dipicu dari masalah penerimaan beasiswa yang dinilai tidak sesuai dengan akreditasi kampus. Saling dorong hingga teriakan mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan. Massa memaksa masuk ke halaman kantor Bupati untuk berorasi menyampaikan permasalahan mereka. Karena dihalangi, massa mahasiswa saling dorong hingga terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP yang bertugas. Pada unjuk rasa kali ini, mahasiswa meminta pemerintah daerah segera merevisi peraturan Bupati nomor 19 tahun 2012 tentang beasiswa untuk mahasiswa yang dinilai diskriminasi. Dalam pasal ini tertulis yang berhak menerima beasiswa hanya universitas berakreditasi A dan B. Sementara itu, Institut Cokro Aminoto Pinrang, tempat massa menuntut ilmu, masih berakreditasi C. Tapi sampai hari ini belum direvisi terkait perbuknya, yaitu di pasal 21, yaitu mengatur tentang syarat mendapatkan beasiswa itu kampusnya harus berakreditasi A dan B. Sedangkan realitas di Kabupaten Pinrang itu tidak ada satupun kampus yang berakreditasi A dan atau B. Jadi itu tuntutannya untuk mendapatkan beasiswa gitu ya? Iya, karena kami rasa itu diskriminasi. Mahasiswa menyatakan tetap menyampaikan tuntutan yang sama hingga aturan penerimaan beasiswa direvisi pemerintah setempat. Viral di media sosial pemirsa, detik-detik sebuah atap ruangan bangunan SMPN 3 Tanggeng di Cianjur Selatan, Jawa Barat yang baru 2 tahun dibangun tiba-tiba ambruk. Penyebab ambruknya bangunan diduga karena konstruksi serta spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akhirnya kan telah terjadi rubuh. Dan pasti gitu cek saya oke. Pasti gitu. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggeng di Kampung Tegal Panjang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan, Jawa Barat pada hari Jumat siang tiba-tiba ambruk. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Pasalnya atap ruang bangunan sekolah itu baru dibangun 2 tahun lalu yang dilakukan secara swakelola dengan menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar 450 juta rupiah. Atap ruang bangunan yang ambruk merupakan ruangan laboratorium komputer sekolah yang biasa digunakan oleh para siswa. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka lantaran saat kejadian siswa dan guru sudah pulang terlebih dahulu. Menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur, Helmi Halimudin, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kejadian secara pasti. Namun diduga adanya konstruksi serta spesifikasi bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Kejadian runtuh jam 12.30 berarti Jumatan ya, maka satu tidak ada korban jiwa yang kena, berarti tidak ada korban jiwa yang meninggal ya. Terus yang kedua ya, karena itu di kampung gitu ya, jadi alat-alat IT itu diamankan lah oleh Kepala Sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta pihak terkait lainnya tengah menyelidiki penyebab pasti kejadian itu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, atap bangunan cagar budaya di Jalan Naripan, Kota Bandung, Jawa Barat tiba-tiba ambruk dan menimpa pengunjung di dalamnya. 3 orang mengalami luka dan segera diselamatkan oleh warga dan petugas. Beginilah kondisi sesaat setelah atap gedung cagar budaya Yayasan Pusat Kebudayaan YPK di kawasan Naripan, Kota Bandung roboh. Sejumlah pengunjung dan panitia yang berada di dalamnya tertimpa reruntuhan atap gedung. Saat kejadian sedang berlangsung pameran lukisan di dalam gedung. Akibat kejadian ini, 3 orang pengunjung dan panitia mengalami luka. Salah satu korban harus mendapatkan perawatan akibat luka di bagian kepala. Sebelum ambruk, tidak ada tanda-tanda atap gedung akan runtuh. Bahkan gedung terlihat baik-baik saja dan tidak ada kerusakan. Jadi nggak ada tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba roboh. Memang ada yang kelihatan bocor sebelah sana dikit gitu ya, kuning-kuning. Tapi nggak itu pun nggak ada yang krek, nggak ada suara gitu. Jadi langsung ruwet semua. Jadi kita juga yang benar-benar depan pintu tuh nggak sempat lari.
Setelah sempat menjalani perawatan, ketiga korban sudah diperbolehkan pulang. Sementara gedung Yayasan Pusat Kebudayaan ditutup guna keperluan pemeriksaan penyebab robohnya atap. Dari Bandung, Jawa Barat, Evan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kapolda NTT mempertimbangkan menggelar sidang ulang atas perkara Ibda Rudi Soik. Hal itu diungkapkan saat Polda NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM. Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soik yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati menyayangkan kasus Ibda Rudi Soik sampai harus dibawa ke level DPR Pusat. Rahayu pun meminta semua pihak kembali fokus ke isu utama, yakni pemberantasan mafia BBM. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudi Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal. Tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ibda Rudi Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level DPR RI di pusat Komisi 3 yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Saya terakhir juga, pimpinan mungkin ingat, karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrida Soik yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudi Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu. Dan itu kenapa kami mengenal beliau baik dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena izin,
karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Usai ditangkap pemirsa, Ronald Tanur ditahan di rutan kelas 1 Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selama masa penahanan, Ronald Tanur dijaga ketat dan tak boleh ditemui keluarga. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, ditahan di rutan kelas 1 Surabaya, Desa Madaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronald Tanur. Saat ini, penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronald Tanur. Rambut Ronald Tanur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lainnya. Petugas juga memastikan kondisi Ronald Tanur dalam keadaan sehat. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronald Tanur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir, jadi artinya cukup jelas Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronald Tanur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar 3. Rutan ini menjadi hunian Ronald Tanur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili kasus Gregorius Ronald Tanur. Keputusan ini diambil setelah mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard ditangkap. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Pembentukan tim diputuskan setelah pimpinan MA melakukan rapat secara kolektif kolegial untuk melakukan klarifikasi kepada Majelis Hakim Kasasi. Tim diketuai oleh Hakim Agung Dwi Arso, Budi Santiarto dengan anggota Jupriyadi dan Nur Ediono. Sebelumnya, Kejagung menetapkan ex pejabat tinggi Mahkamah Agung yakni Zarof Richard sebagai tersangka pemufakatan suap kasasi untuk terdakwa Ronald Tanur. Klarifikasi ini akan diberikan kepada Majelis Kasasi yang menangani Ronald Tanur. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rilis presnya di Kejaksaan Agung pada hari Jumat malam, di situ disebutkan bahwa ada tersangka yang ketangkap itu, keterangan dari Kejaksaan Agung bahwa sudah menghubungi salah satu majelis hakim dengan inisial S, kalau nggak salah itu. Ya, pemirsa, debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi berlangsung panas. Pendukung salah satu pasangan calon mencoba masuk podium dan menghujani debat dengan interupsi. Kita orang partai dianggap bodoh. Harap keluar. Dalam debat Pilwalkot Cimahi, pendukung salah satu calon mengajak para pendukung lainnya untuk meninggalkan lokasi debat. Tak lama pendukung ini langsung dibawa keluar ruangan. Namun begitu sampai di luar, keributan tak kunjung usai. Pendukung salah satu paslon ini memandang seharusnya kampanye tidak dilakukan di kampus. Ia juga memprotes 2 paslon yang hadir menggunakan atribut kampanye di kampus. Jadi di PKPU itu jelas-jelas tidak boleh ya kampanye di area pendidikan, dan udah diizinkan, udah dirubah oleh putusan MK, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh menggunakan atribut kampanye. Ini lingkungan kampus jelas-jelas menjadi. Bawaslu Cimahi pun sepakat dengan pernyataan pendukung ini. Bahkan Bawaslu telah mengingatkan Bawaslu Cimahi bahwa tidak boleh ada atribut kampanye di lingkungan kampus.
Kalau tidak salah diksinya itu adalah hadir tanpa atribut. Betul. Nah, kalau kemudian kita maknai hadir ini siapa? Maka kemarin saya sebutkan di rapat itu bahwa hadir ini adalah orang. Begitu. Hadir adalah orang, maka orang tidak boleh menggunakan atribut. Supaya aturannya ada. Kalau misalkan pemaknaan tekstualnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian KPU waktu itu menjawab bahwa KPU Provinsi pun melaksanakan debat pertama di kampus Unpad. Begitu. Dan atribut yang melekat di badan diperbolehkan. Maka tadinya saya berpikir bahwa itu adalah jurisprudensi yang diambil oleh KPU. Begitu. Ada kesepakatan itu. Debat Pilwalko Cimahi diikuti oleh 3 pasangan calon dan digelar di kampus Unjani. Dalam debat ini hanya satu yang hadir tanpa atribut kampanye. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Moderator akan menghentikan pemaparan. Kita beralih ke Pilkada Jakarta, pemirsa. Dalam debat Pilkada Jakarta kedua, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil ingin meramaikan kembali Tanah Abang dengan menggelar festival. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memberikan modal kepada para pedagang jika terpilih menjadi gubernur Jakarta nanti. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang 1 lantai, ya, sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z, anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota, meramaikan ekonomi Tanah Abang. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Mohon tenang hadirin, terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Kalau kita mau jujur dan memahami lebih dalam apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Tanah Abang, itu akibat pandemi kemarin. Seandainya tidak ada pandemi, maka ekonomi akan terbang jauh, terbang tinggi. Gara-gara pandemi terjadilah deflasi. Deflasi akibatnya pabrik banyak yang tutup. Itu adalah efek pandemi pada produsen. Barang hilang dari pasaran, kalaupun tersisa harganya mahal. Jadi solusinya, sehingga terjadi inflasi. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Makasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup? Terima kasih calon gubernur nomor urut 2 dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3 Bapak Pramono Anung untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktunya 1 menit. Bapak Pramono Anung, dari mulai Anda berbicara. Apa yang disampaikan oleh calon nomor 1 maupun nomor 2 tidak ada perbedaan. Festival itu bagian dari promosi yang ada, yang memang diperlukan di Tanah Abang. Untuk itu kami akan melakukan, tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta. Dan itu permintaan secara langsung disampaikan kepada kami. Yang terakhir, untuk pengusaha perempuan di Tanah Abang, mereka juga minta agar kreditnya tidak dipersulit, dipermudah. Kami akan lakukan, untuk itu yang paling penting mudah-mudahan mereka berdoa buat saya. Terima kasih. Baik.
Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto diklaim membayar biaya kegiatan retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang pakai uang pribadi. Prabowo membiayai seluruh biaya kegiatan selama 3 hari tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai digelar. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak 1 bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden. Prabowo merogoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet, itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai melangsungkan pembekalan di Magelang, Menteri Kabinet Merah Putih disebut bakal langsung tancap gas. Sejumlah menteri melakukan konsolidasi sejumlah program kerja guna mempercepat penyelesaian sejumlah program strategis pemerintah. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak turun ke lapangan melakukan peninjauan ke Rusun Pasar Rumput yang selama 2 tahun tidak berpenghuni. Keduanya meninjau kondisi rumah susun dengan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi beserta pihak pengelola Rusun PD Pasar Jaya. Marwar Sirait berminta kepada pengelola rusun untuk menurunkan harga sewa rusun untuk kalangan masyarakat kecil. Dirinya juga menyatakan akan menggratiskan biaya sewa rusun selama 1 tahun, khususnya bagi korban kebakaran Manggarai dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. Yang gratis adalah untuk yang terdampak kebakaran kemarin, yang di Manggarai. Oke, itu satu ya. Kedua, nanti kan kita mau menata kawasan Citarum. Pasti ada yang terdampak. Ciliwung. Ya, maaf, Ciliwung. Mengatasi banjir. Nah, mengatasi banjir. Pasti kan masih ada relokasi. Nggak usah cari, kita udah siapkan tempatnya di sini. Marwar juga akan mengunjungi beberapa rumah susun lainnya yang berada di wilayah Jakarta sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program kementerian memprioritaskan masyarakat kecil. Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Arlista Hadi.
Hujan deras yang melanda kota Depok, Jawa Barat Senin sore mengakibatkan atap seng rumah warga tersangkut pada kabel aliran listrik atas di stasiun Citayam hingga perjalanan komuter lain sempat tertunda selama 1 jam. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, hujan dan angin kencang menumbangkan 3 pohon besar di jalan lintas Sumatera Kisaran. Sejumlah atap seng rumah warga berterbangan dan batang pohon tumbang tersangkut di jaringan listrik aliran atas di stasiun kereta Citayam, Depok, Jawa Barat, Senin sore. Petugas Dinas Perhubungan dan KAI komuter lain langsung mengevakuasi seng dan dahan pohon yang tersangkut karena membuat perjalanan kereta komuter lain tertahan 1 jam. Setelah pembersihan dan dinyatakan aman, jalur kereta kembali dibuka dan perjalanan komuter lain berlangsung normal kembali. Dari hujan, sekitar jam 2:30 sampai jam 3:30. Jadi itu angin deras, campur petir. Jadi ya bisa dibilang skala kecil angin puting beliung ya. Terus tadi ada insiden asbes bajaringan holo itu nyangkut di kabel rel kereta. Dievakuasinya sekitar jam 4 sampai jam 5. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, puluhan petugas BPBD, polisi dan Dinas Lingkungan Hidup berjibaku memotong pohon besar yang melintang di jalur lintas Sumatera Kisaran. Pohon tumbang ini terjadi di 3 titik saat terjadi hujan dan angin kencang pada Senin malam. Minimnya penerangan jalan sempat membuat kesulitan proses pemotongan dan pembersihan material kayu. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa tumbangnya pohon berukuran besar tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat, Ulil Amri dan Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pegiat pecinta hewan berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan anjing saat melintas di Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan anjing akan dikirim ke Solo Raya untuk dikonsumsi. Berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Sore balik burit telin bobodohan yung. Melibatkan polisi, pegiat pecinta hewan, Animals Hope berhasil menggagalkan perjalanan penyelundupan puluhan anjing di wilayah Jatiwalang, Kabupaten Banyumas. Pertama kali ditemukan, 35 ekor anjing dibawa dengan mobil ekspedisi dalam kondisi lemas, mulut dan kaki diikat yang dimasukkan ke dalam karung. Bahkan didapati 4 anjing sudah mati. Diketahui puluhan anjing ini berasal dari Garut, Jawa Barat untuk selanjutnya dibawa ke Solo Raya dengan nilai jual mencapai 100.000 per ekor sebagai olahan konsumsi. Ratusan anjing yang terbesar se-Indonesia, mafia perdagangan anjing untuk dikonsumsi. Nah, hasil pengembangan ini terus kami lakukan, Pak. Sebenarnya nih kami sudah melakukan investigasi ini dari Juni 2024, tapi mereka ini pinter. Sekarang taktik mereka ini sudah tidak sama lagi setelah kasus yang kami gerebek itu viral. Jadi mereka mengganti taktik, tidak lagi jalan melalui lewat tol, tetapi mereka melalui jalan tikus. Mobil yang mereka bawa pun mereka sudah ganti-ganti. Jadi setiap minggu itu tidak lagi mobil yang sama. Ini untuk menghilangkan jejak. 31 ekor anjing yang dimana setelah kita lakukan pemeriksaan sebetulnya ada 35. Ada 4 ekor yang sudah meninggal atau sudah mati. Untuk saat ini dari temuan masyarakat tersebut kita sudah memproses lebih lanjut terkait dengan penyidikan. Saat ini sudah kita menetapkan 1 tersangka inisial S. Sementara itu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, 54 ekor burung dari 6 jenis berbeda dilepas liarkan di hutan pesisir Sungai Mentaya setelah diselamatkan dari sejumlah penyelundupan. Puluhan burung tanpa dokumen ini disundupkan menggunakan truk logistik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari puluhan burung, 3 ekor diantaranya adalah jenis satwa dilindungi, yaitu burung cucak hijau. Dengan pihak karantina dan pihak Pelindo, kami melakukan pelepas liaran 54
ekor burung yang berhasil diamankan. Dari total 54 ekor tadi, itu kami temukan 3 ekor jenis burung yang dilindungi, yaitu cicak hijau. Petugas mengingatkan hewan hanya boleh dibawa keluar pulau dengan jumlah maksimal 2 ekor. Selain itu, hewan tersebut harus dilengkapi dokumen resmi dari instansi terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang permohonan peninjauan kembali Jessica Kumala Wongso akan digelar hari ini, pemirsa. Sebelumnya, sidang sempat ditunda pekan lalu karena majelis hakim meminta novum yang dibawakan pihak Jessica disumbat terlebih dahulu sebelum memori PK dibacakan. Sidang digelar dengan agenda pembacaan nota peninjauan kembali. Jessica Wongso mengajukan 2 kali peninjauan kembali dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin. Sebelumnya Jessica pernah mengajukan PK pada 2018 lalu namun ditolak. Jessica Kumala Wongso sebelumnya divonis 20 tahun penjara dan bebas pada 18 Agustus 2024 lalu setelah mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Pada pukul 16 Samran Subandi dan ahli Dr. Natimade Agus. Pemirsa, saat ini sidang PK Jessica Wongso masih berlangsung. Lantas seperti apa perjalanan sidangnya? Kami akan tanyakan kepada rekan kami Gisela Nurrahma di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Gisel, bagaimana perjalanan sidang dan apa saja bukti baru ataupun novum yang sudah disampaikan kuasa hukum pemohon? Baik, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini sidang perdana peninjauan kembali kasus Yanida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya di ruang sidang Kusuma Atmaja 4. Dari pantauan kami, sidang ini sudah berlangsung hampir 2 jam dan telah dimulai pada pukul 10:15 pagi waktu Indonesia Barat dengan dipimpin oleh Hakim Zulkifli Adjo. Untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan materi PK dan juga pengambilan sumpah saksi sebagai penemu novum atau sebagai penemu bukti baru, yang mana saksi tersebut bernama Helmi Bostam. Kemudian saat sidang tadi, salah satu kuasa hukum Jessica mengatakan novum yang dibawa pihak Jessica ini berupa rekaman tayangan dialog dari ayah Mirna, yakni Darmawan Salihin pada tanggal 7 Oktober 2023 di salah satu tayangan televisi hingga flash disk rekaman CCTV lengkap di Cafe Olivier. Pemirsa, sidang perdana PK Jessica Kumala Wongso ini seharusnya dilakukan pada hari Senin lalu 21 Oktober 2024. Namun memang dalam sidang kemarin ini tidak berlangsung lama karena Ketua Majelis Hakim yakni Zulkifli Adjo meminta agar peristiwa baru atau novum yang dihadirkan di persidangan perlu disumpah terlebih dahulu, sehingga pada hari ini saksi ini sudah dibawa oleh pihak Jessica dan nantinya akan diambil sumpahnya di dalam persidangan hari ini. Dan pemirsa, sementara itu sebagai informasi, permohonan PK dilakukan karena pihak Jessica ini menemukan novum atau peristiwa atau bukti baru, yaitu tadi berupa rekaman CCTV di Cafe Olivier hingga berupa rekaman tayangan salah satu televisi dari ayah Mirna Salihin yakni Darmawan Salihin. Dan pemirsa, selain itu meskipun Jessica ini diketahui sudah bebas bersyarat, PK ini dilakukan oleh Jessica dan timnya karena Jessica tetap merasa tidak melakukan hal atau perbuatan yang dituduhkan sehingga ingin membantah dan berharap nantinya Mahkamah Agung ini menyatakan Jessica tidak bersalah. Arlista dan juga pemirsa, selanjutnya kita nantikan bagaimana nantinya hasil dari sidang perdana PK hari ini dan kami masih terus menunggu pihak Jessica untuk mengabarkan atau memberikan keterangan persnya kepada kami. Demikian Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Gisela langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan selamat kembali bertugas. Sidang lanjutan kasus dugaan kriminalisasi guru Supriyani hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kedua adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa.
Supriyani, seorang guru honorer SD yang sempat viral karena ditahan, mendatangi sidang lanjutan di kantor Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda persidangan adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa Supriyani. Pihak pengacara berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim biar sidang bisa dilanjutkan ke pokok perkara. Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Baik secara administratif misalnya, ada sanksi etik atau apapun, termasuk sanksi pidana. Sebelumnya Supriyani ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya berinisial D. Orang tua korban yang merupakan anggota polisi tidak terima anaknya dianiaya dan terluka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga Ibu Supriyani dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, ikan sebanyak 1 ton dibakar dalam acara Festival Teluk Tamiang Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ribuan pengunjung pun tumpah ruah meramaikan festival ini. Secerca cahaya di ufuk timur di Kota Baru, Kalimantan Selatan seolah-olah menjadi penanda bahwa Festival Teluk Tamiang sudah dimulai. Iya, festival ini diikuti oleh ribuan warga yang antusias mengeksplor wisata alam Teluk Tamiang. Aktivitas pengunjung mulai terlihat dari mendaki Bukit Leketedong untuk mengejar sunrise hingga bermain air di pantai. Di sisi lain, warga setempat berlayar ke tengah laut menumpang kapal hias milik nelayan untuk prosesi Mapan Retasi. Mapan Retasi adalah sebuah tradisi masyarakat suku Bugis yang ada di desa Teluk Tamiang. Tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen laut yang melimpah tiap tahunnya. Teluk Tamiang ini adalah event untuk menggelorakan kembali adat-adat masyarakat kita yang sudah turun-temurun itu dijalankan. Kita pemerintah daerah ini coba mengeksplor ya semuanya. Kemudian diharapkan ini menjadi sebuah komoditas ekonomi yang membangun ekonomi daerah, wilayah di desa ini pada khususnya, kecamatan dan kabupaten serta Kalsel pada umumnya. Festival ini kemudian dilanjutkan kegiatan bakar ikan laut sebanyak 1 ton di sepanjang pantai. Ikan pun dibagikan secara gratis kepada wisatawan untuk dicicipi. Kalau di kota kan mahal ya, kalau di sini kita dapat secara gratis. Ya enak lah, kita bisa merasakan kegiatan di sini dengan masyarakatnya. Seru. Dari panitia, buktinya kita sudah mendapatkan. Nah, ini yang kita bungkus nih ikannya. Gimana Pak? Luar biasa. Selain bakar ikan dan membagikannya secara gratis, para pengunjung tertarik ke Teluk Tamiang karena keindahan alamnya. Birunya air laut dan keindahan terumbu karang menjadi salah satu daya tarik wisata di sini. Guna mendukung peningkatan pariwisata, pemerintah setempat pun membangun penginapan dan rumah makan secara masif. Bagaimana? Anda tertarik menikmati keindahan Teluk Tamiang untuk liburan bersama keluarga Anda nanti? Dari Kota Baru, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan.